Matius pasal yang kelima. Kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Tema kita hari ini adalah menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus berikan kita rumus bagaimana menjadi anak-anak Allah dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita baca pelan-pelan. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak. Jadi kalau mau tahu siapa anak Allah dan siapa anak iblis, jawabannya Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Saudara kasih Tuhan, siapa sih yang gak pengen menjadi anak pejabat, anak penguasa? Semua pengennya. Karena kalau anak pejabat seluruh fasilitas disediakan. Atau menjadi anak orang yang kaya, seperti almarhum Lim Slyong. Semua pengen punya uang yang banyak. Saya diundang dalam sebuah pelayanan. Saudara kasih Tuhan, ketika saya masuk ke dalam, saya kebingungan. Maklumlah karena kita juga baru kali itu saya menemukan pelayanan di tempat ini. Semua serba kaca. Saya jalan. Begitu saya jalan kepentok kepala saya di kaca. Sakit juga. Karena gak lihat kacanya bersih. Semua serba otomatis. Saudara, bayangkan ya, mejanya itu tiba-tiba muncul makanan dari bawah. Sus, naik ke atas. Mantap. Gak perlu Maria ngambil makanan dari dapur, otomatis keluar dari meja. Sus, naik ke atas. Tempat cuci tangannya tiba-tiba keluar aja. Semua serba otomatis. Kamar mandinya kalah kamar tidurnya Maria. Karena di sana ada tempat duduknya, ada TV-nya. Ini kamar mandi, ya. Ada lemari esnya. Ya, ini saya heran-heran karena baru kali itu saya pernah ke rumah orang sekaya ini. Di sebelah kamarnya ada kolam renang. Ada tempat santai yang artinya sambil tiduran. Oh, pokoknya serba. Ada tempat terjunnya, apa namanya itu, waterboom. Yang itu apa namanya kemarin? Betul ya? Yang goyang-goyang turun ke bawah itu. Waduh, mantap. Ya, kita doa, ibadah, saya khotbah, selesailah kita khotbah ibadah. Kami kumpul dan ngobrol sebagaimana biasanya. Karena pertama-tama saya datang itu tuan rumahnya, khususnya bapaknya agak sinis lihat saya. Saya juga agak segan ya, karena namanya wajah orang gak seramah sama kita, kan kita enak juga. Karena yang undang saya ibunya sama anaknya. Setelah saya khotbah, doa berkat, otomatis kita makan kan, kita ngobrol lah di meja. Nah disitulah
bagaimana saya itu tiba-tiba saya muncul sebuah guyonan pelawak. Saya sebutkan di sana. Nah, bapaknya ketawa. Baru kali itu bapak ketawa. Dari awal saya datang, baru di meja makan ini bapaknya ketawa. Ngobrol-ngobrol, dia ngomong, saya pusing. Lama hati saya pusing apa ya? Udah kaya begini. Kamar mandinya aja lebih mahal mungkin daripada rumah saya. Pusing. Yalah begini, semua anak saya laki-laki ini tukang berantem, keluar masuk penjara harus saya tebus. Udah keluar masuk penjara hanya bisa menggerogoti yang ada, dan bisa bikin ribut di rumah. Kacau Pak, seperti neraka hidup saya. Padahal sebetulnya ada istilah times is money, karena uang mampu menyelesaikan segalanya ya. Betul enggak? Tapi beliau ini punya uang, tapi tidak bisa menerima kedamaian, tidak bisa mengalami kedamaian. Belum masuk neraka seperti di neraka. Terus saya ngomong, lalu apa yang bisa saya berbuat sama Allah? Ya. Kalau bicara kesuksesan, udah sukses. Mobil saya Xenia, mobilnya dia ada apa nama itu Alfa. Ada lagi yang pakai mobil siapa itu Hotman Paris, Ferrari, Lamborghini, ada Rolls Royce-nya itu 10 miliar. Kaca spion aja nggak cukup tuh beli. Nah, semua dia miliki. Bahkan saya dibawa ke ruang senjata. Senjata produknya Amerika ada. Baru kali itu saya lihat senjata miliknya militer Amerika. Udah semua koleksi. Satu ruangan itu. Saya juga bawa teman satu. Satu kedua ya, dua. Aduh, luar biasa. Anak yang satu lagi ada di Australia, pengusaha juga. Menantunya juga pengusaha juga. Anak yang lain juga rata-rata hebat ada yang hebat. Tapi ada juga yang memang kacau banget. Jadi saudara kasih Tuhan, mereka ini satu keluarga tidak ada satupun yang bisa diajak komunikasi satu dengan yang lain. Gontok-gontokan. Saya bilang apa yang diperbuat udah kaya ini loh. Sudah punya segalanya. Mau liburan kemana aja bisa. Kalau cerita-cerita selama kami kumpul di sana, dia cerita kemana pergi ke negara mana liburan kemana. Kurang apa lagi? Satu hal yang mereka tak miliki. Mereka mungkin orang Kristen. Mereka punya agama sebagai orang Kristen, tapi mereka tak punya Tuhan. Amin. Orang yang beragama Kristen pun belum tentu dia punya Tuhan. Belum tentu. Bahkan orang yang dalam gereja pun sekalipun belum tentu hatinya sama Tuhan. Makanya jangan heran, Pak, yang rajin ke gereja loh Pak. Ya kalau rajin kenapa? Iya kan? Jangan salah, koruptor itu rajin beribadah. Ya kan? Pakai nama Tuhan, bahkan bersumpah di atas nama Tuhan kalau menangkap korupsi. Saya tidak pernah korupsi. Yang masuk ke rekeningnya itu cuma kecelakaan. Ya kan? Pernah dulu ada menteri yang ditangkap. Ini cuma kecelakaan, saya bertanggung jawab. Kecelakaan iya juga sih, karena ketahuan jadi maling. Jangan dikira orang yang koruptor itu gak punya kasih. Oh, peduli dengan orang lain.
mengumpulkan anak yatim setiap tahun kasih makan untuk menghapus dosanya. Mungkin dia lebih peduli daripada kita. Dan banyak lagi kejadian-kejadian seperti itu. Tahanan KPK itu juga banyak orang Kristen. Mereka aktif gereja, aktif. Bahkan promotor gereja. Bagaimana gereja berkembang, mereka bagian dari sana. Kalau kaya. Saya teliti profil seseorang orang Kristen yang menjadi pejabat yang ketangkap korupsi. Lulusan Harvard. Terakhir dia lulusan Harvard. Sebelum itu lulusan Gajah Mada. Semua perguruan tinggi yang hebat-hebat dia jalan. Perusahaan yang saya teliti itu ada 15. Itu yang bisa ketahuan. Berarti orang ini, saudara, pergi kemana aja, makan apa saja itu bisa. Tapi berakhir dengan apa? Orang lagi kelaparan di masa pandemi, yang memperkaya diri dan akhirnya ketangkap dan masuk penjara. Kenapa sekarang? Agamanya Kristen betul, tapi dia gak punya Tuhan. Karena kalau dia punya Tuhan, hatinya pasti ada yang disebut rasa cukup, mencukupkan diri. Ya kalau diikuti keinginan itu gak pernah cukup kan? Tapi belajar mencukupkan diri. Nah, untuk bisa mencukupkan diri itu dibutuhkan pengenalan akan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan begini di ayat yang ketiga Matius pasal 5 ini, begini: berbahagialah orang yang miskin di hadapan-Mu, karena mereka yang punya kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga bukan masalah makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau hati seseorang ini penuh damai, penuh sukacita, maka tindakannya juga akan menciptakan kedamaian. Amin. Tuhan Yesus katakan, apa yang meluap, apa yang keluar dari mulut ini, meluapnya dari hati. Gak bisa kamu mengatakan baru maki-maki orang, oh hati saya gak begitu Pak, hanya mulut saya. Ya, kalau kamu maki-maki orang, memang hatimu demikian busuk. Karena semuanya pusat di hati. Maka Tuhan Yesus katakan, orang yang mengharapkan daging babi, daging anjing, Tuhan Yesus katakan, yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Karena apa yang masuk ke mulut keluar ke jamban. Itu Yesus katakan itu begitu keras. Tapi yang keluar dari mulut ini, itulah yang menajiskan banyak orang. Karena dengan mulut kita memuliakan Tuhan, dan dengan mulut kita juga bisa mengutukin orang. Dengan mulut kita bisa memberi motivasi kepada orang lain. Tapi dengan mulut kita juga bisa melemahkan orang lain. Dengan mulut kita juga bisa orang yang terluka sembuh karena ucapan-ucapan kita. Tapi hal yang sama, ucapan kita juga bisa orang kepahitan, terluka hanya dengan kata-kata. Ya. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan, kalau kita ini merubah cara kita berpikir itu, kita miskin di hadapan Allah, maka kerajaan surga itu akan datang kepada kita, akan menjadi bagian dari hidup kita. Kemiskinan bukan alasan kita tidak memiliki damai. Kalau kita pada Tuhan, setuju? Jangan salah, orang kaya itu banyak kesusahannya, lebih banyak kesusahannya daripada saudara. Berapa cek harus dibayar? Kau tahu? Ya memang saya tahu.
Hanya penampilan luar aja kelihatan senang, sebetulnya juga menunggu tanggal harus bayar ini dan bayar itu. Belum lagi terjadi inflasi. Kalau Anda pernah berterjun dalam dunia saham, Anda akan tahu bagaimana setiap pengusaha mengamati apa saham naik dan turunnya. Nah, oleh karena seseorang ini merasa miskin di hadapan Allah, maka dia merindukan Tuhan. Dia datang ke hadapan Tuhan dengan kerinduan. Maka ada orang bernyanyi sambil meneteskan air mata. Karena dia nggak bisa jauh daripada Tuhan, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ayat yang keempat mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang akan Siapa ini? Orang-orang Kristen yang berada dalam tekanan tapi tidak menyerah. Dia terus mencari wajah Tuhan. Bagi dialah tersedia penghiburan. Amin. Bagi kita lah tersedia penghiburan itu. Bukan saya nggak punya masalah, ada loh masalah. Banyak pertemuan. Tapi tidak satupun hal itu membuat saya stres, membuat saya pusing. Saudara, kepindahan kita di sini, saya itu pergumulan. Bisa nggak Tuhan? Bisa nggak Tuhan? Karena kalau secara matematika, kita sewa tempat ini cukup mahal. Cukup mahal. Itu kalau matematikanya benar. Waktu kita rapat, masing-masing kasih pendapat, Pak mahal tempatnya, saya sadari. Saya menyadari. Dan saya pun juga takut. Karena saya juga manusia. Tapi waktu itu saudara, ketika gembala pembina, ya, yang khotbah berapa minggu yang lalu, dia bilang gini, ayo kembali ke gedung Advent. Lupa berat juga. Melangkah dengan iman. Oke, saya taat. Karena saya itu ketaatan, maksudnya itulah saya kalau ketaatan sama pemimpin disertai dengan iman. Apa yang terjadi? Kayak menghadap manajemen berdua sama tulis. Hitungan matematika yang sudah dihitung itu hilang. Hilang. Siapa yang hilangkan? Itu Tuhan kita Yesus. Amin. Masuk aja dulu. Suruh kita masuk. Mau pilih mana? Siapa yang beresin? Tuhan kita Yesus. Maka saya nggak pernah tahu. Kalau saya berjalan bersama Tuhan, pasti cukup. Apa yang saya alami sudah? Dibohongin orang juga banyak. Tapi lagi-lagi kita nggak suka menuntut orang. Nggak pernah kita balas. Mengutuknya juga. Dikhianati sering. Dibohongin sering. Yang paling gampang dibohongi itu pendeta. Kenapa? Gampang memaafkan. Ya kan? Dulu pernah juga ada kejadian itu. Kita hubungan baik. Dia bawa kabur uang jemaah. Memang nggak besar, 3 juta. Saya bilang kasihan juga. Gara-gara uang 3 juta dibawa kabur. Mau jadi apa masa depan orang itu? Saya melihat anak-anaknya waktu masih SMA. Mau jadi apa anak-anaknya? Mau jadi kalau mau berbuat jahat jangan tanggung-tanggung kan? Karena risikonya sama, betul nggak? Rampok banget. Itu jelas. Belajar ke Hercules itu jelas dia nggak tanggung-tanggung. Sampai dia cacat, tapi dia kaya kan? Karena jadi mafia. Kan? Saya orang kayak gini tanggung-tanggung. Jadi bohongnya di gereja lagi.
Saya sih nggak mengutuki, tapi dia rugi. Dan lain sebagainya. Ya kalau saya nggak memahami firman ini, saya bisa kutukin itu orang. Ayo Tuhan, saya tidak melakukan. Marah ya, marah. Ya, saya juga manusia, pasti rasa marah. Kecewa, ya. Tapi mengutuki, no. Jadi kita yang menentukan. Kita yang menentukan bagaimana mengambil sikap dalam hidup ini. Dan berusaha mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti. Karena itulah sifat anak-anak Allah. Berusaha menciptakan damai. Amin. Udah sempurna, belum. Saya terus belajar. Tapi terus saya berjuang. Sampai ada titik tertentu Tuhan ajar saya bahwa dalam hidup ini kita berjuang untuk melakukan yang terbaik pada siapapun, untuk mengasihi orang lain, untuk tidak melukai orang lain. Itu kita prinsip berjuang untuk melakukan. Tapi satu hal yang tidak boleh tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita hapus, rencana jahat orang lain. Ketika Anda dilukai, disakiti, Anda tidak bisa menolak. Anda hanya bisa menghadapinya. Nah, menghadapinya Anda yang menentukan. Dengan amarah, dengan kecewa, dengan kutukan, atau dengan mendoakan. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saya. Tapi ketika kita memilih jalan yang baik dengan melepaskan doa, melepaskan berkah, maka Anda telah membuktikan diri sebagai anak Allah. Amin. Ayat yang kelima. Nah, ini paling sulit. Ini sulit. Baca ya. Ayat 4. 2. Ayat kelima. Itu masih 4. Ayat kelima. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan. Saya tanya, gampang atau susah? Belum simpul aja udah marah. Coba di jalan sana, hampir ditabrak orang. Anda marah enggak? Kenapa? Karena rasa kaget ada, kesel ada, ini orang kok gak tahu jalan. Tapi luar biasanya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan meninggali bumi. Kenapa? Orang yang tukang marah-marah, temannya sedikit. Betul tak? Dengar baik. Begini, kedisiplinan tanpa dibarengi dengan kasih, maka kita menjadi orang temperamental. Disiplin, ketertiban, kehidupan yang konsisten tanpa disertai dengan rasa kasih, maka kita menjadi orang yang tukang marah-marah. Pernah saya baca ditulis oleh John Maxwell. Yang begini, sesuatu yang baik disampaikan pada waktu yang tidak tepat sama dengan bencana. Sesuatu yang baik yang kurang baik disampaikan pada waktu yang tidak tepat, maka sama dengan apa istilahnya teman-teman? Kiamat. Ada beberapa banyak kita kehilangan teman, kita mesti siap dulu, hanya karena kurangnya kelemah lembutan, dan kelemah lembutan itu disebut pelayanan kasih. Amin. Termasuk saya pun juga bergumul untuk itu. Lembut bahasa itu bukan membuktikan lembut hatinya loh. Ada orang yang kencang suaranya, tapi
bahasa tidak melukai. Tapi ada orang yang lembut suaranya, tapi menusuk hati orang. Sampai ada istilah, dibawa sampai mati. Makanya terciptalah patah hati merana berputus asa. Patah hati merana berputus asa. Kenapa? Karena merasa dikhianati. Ya. Dan biasanya orang yang terluka kecenderungan yang melukai orang lain. Dan kalau luka itu tidak disembuhkan, dia makin bertumbuh. Berapa tahun yang lalu, kalau misalnya tahun 90-an, ada lagu yang disebut di mana seorang pria membela kaum pria. Karena apa? Ada lagu yang dinyanyikan seorang wanita yang terluka. Di mana-mana laki-laki sama saja. Iya. Ya. Itu ada sejarahnya. Kenapa? Laki-laki lo gak takut Tuhan, gampang pikun. Ya. Kalau dia sudah menikah, dia lupa dia udah punya istri. Iya, betul. Makanya harus doakan supaya jemaat-jemaat kemana itu jangan aja lupa. Mari harus banyak doa ini juga. Sama ya. Dia bisa. Termasuk saya yang berdiri di mimbar ini. Makanya mesti kuat, istri saya kuat doa. Makanya nggak pernah ikut. Iya. Betul. Anda ketawa tadi itu faktanya. Lupa untuk punya rumah. Alamat rumahnya bisa lupa. Makanya nggak pernah pulang ke rumah. Makanya doain, Tuhan. Kalau ada suami-suami seperti itu, doain, Tuhan, ingatkan suami saya supaya dia ingat alamat rumah saya. Karena pikun. Nah, sudah umur tua, saudara. Kalau nggak takut Tuhan ini, nggak takut Tuhan, selalu mengaku aku ini masih bujang. Ada lagunya kan? Mengaku masih bujang. Padahal cucunya sudah segudang. Lagu itu fakta loh. Fakta itu lagu. Sekarang ini banyak udah tua-tua, aduh, luar biasa. Tapi puji Tuhan ya, jemaat kemana itu ada yang demikian. Haleluya. Semua ingat punya rumah, ingat anak-anaknya, ingat dia punya anak, ya, ingat dia tanggung jawab. Kenapa? Ingat. Itu penting. Supaya nanti lagunya jangan ciptakan lagu baru. Patah hatiku merana berputus asa. Tolong nama Yesus. Ya. Kemudian saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Nah, ketika kita menjadi anak-anak, kita tahu Bapak kita itu Bapak yang baik, sumber segalanya. Maka secara otomatis kita rindu selalu bertemu dengan Bapak. Dan juga sama juga Tuhan selalu merindukan kita juga bertemu dengan dia. Tuhan ingin bertemu dengan anak-anak. Ya kita ini anak-anak. Saya seorang bapak dari doa. Kadang kalau saya pelayanan keluar kota atau mungkin ada tugas, saya rindu melihat wajahnya Chelsea, rindu melihat wajahnya Stephen. Ada rasa kangen. Kebiasaan-kebiasaan mereka. Kadang-kadang saya kisah, saya gangguin, marah. Tapi senang kan? Karena saya adalah
Bapa yang baik. Tapi kalau dengar suara mereka teleponan, waduh senangnya. Rasa ada kebahagiaan tersendiri. Ya. Saya nggak tahu yang lainnya, tapi kalau saya seperti itu. Makanya anehnya kalau ada seorang suami, seorang bapak, dengar rindu ketemu anaknya, itu dah kelainan jiwa. Itu kelainan jiwa. Apalagi gak ada tanggung jawab. Itu benar-benar sakit jiwa. Harus disembuhkan dalam nama Yesus. Benar. Kita harus doain. Tapi Bapak yang baik selalu rindu ingin bertemu dengan anak. Dan anak yang baik, dia selalu rindu juga ketemu dengan bapaknya yang baik. Bukan ketika ketemu bapaknya seperti melihat singa. Ada juga anak-anak takut ketemu bapak. Ya, wajah sih lembut, tapi tindakannya kayak singa. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan membuktikan kita sebagai anak Tuhan, dikatakan ketika kita menciptakan kedamaian. Amin. Ya tentu sesuai kemampuan kita. Ada batasnya kita juga. Tapi kita sudah punya niat, kita sudah bertindak semampu kita. Kelemahan-kelemahan, biarlah prosesnya kita bekerja di sana. Setuju? Bahkan kalau katakan melayani Tuhan, bukan karena ada sempurna. Gereja bukan kumpulan orang yang sudah benar. Tidak satupun saya lihat gereja yang semua orang benar dalamnya. Justru gereja itu kumpulan orang-orang yang bermasalah, kumpulan orang berdosa, kumpulan orang yang terluka, kumpulan orang-orang yang punya kesulitan dalam hidupnya. Dan orang-orang itulah yang membutuhkan Tuhan, sehingga dia datang ke gereja. Amin. Dan ikut Daud itu bukan orang-orang benar. Mereka orang-orang yang lagu sukaran, orang yang dikejar utang piutang, orang yang sakit hati. Tetapi mereka dipulihkan bersama dengan Daud. Melalui apa? Mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Maka saya gak pernah menghakimi siapa. Lebih baik saya tegur apa adanya daripada saya menghakimi. Ya mungkin sebagian di tempat juga sering saya tegur, baik secara langsung maupun melalui saya tegur. Daripada saya ngomongin di luar, betul enggak? Saya juga nggak sempurna, tapi kita saling mengingatkan untuk menuju pada kesempurnaan. Itu dia, supaya tercipta kedamaian seperti itu. Ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Artinya kita tak boleh berhenti berbuat baik. Semakin kita dikecewakan, teruslah berbuat baik. Setuju kan? Tapi Pak, saya dibodoh-bodohi, ya itu resiko. Hanya perlu kita tambahkan kebijaksanaan. Kadang-kadang sekarang berbuat baik itu kadang kita dikecewakan. Tapi kita tak boleh menyerah. Teruslah bertindak menjadi orang-orang yang baik. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Nah ini orang yang tekun mencari wajah Tuhan, orang yang tekun berdoa, orang yang tekun mendengarkan firman, orang yang tekun melakukan kebaikan kepada sesama. Dimulai dengan orang yang dekat dengan kita. Kenapa dimulai dari orang yang dekat dengan kita? Karena kita dilukai juga dimulai dari orang yang dekat dengan kita. Karena kebiasaan yang sering kita lihat setiap hari, ya, yang berpotensi
Ya. Dan berpotensi yang sangat cepat, sangat terlihat adalah orang-orang yang dekat dengan kamu. Itulah orang yang seringkali mengecewakan. Tapi orang-orang itu juga yang selalu ada bersama-sama dengan kamu ketika kamu membutuhkan. Dan ayat yang ke-10 saya akhiri di sini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sang kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga itu yaitu kerajaan surga adalah sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang disebut anak-anak Allah, adalah mereka yang menciptakan kedamaian. Mulai kita belajar, saya juga belajar bagaimana menciptakan kedamaian bagi semua orang. Setidaknya kadang-kadang saya usahakan bagaimana merem perkataan saya, bagaimana menguasai diri saya, dan itu bergumul saya sampai dengan hari ini. Karena dasarnya saya itu orang yang emosional, temperamen. Walaupun wajah saya kayak malaikat begini. Oh iya, serius. Karena kehidupan saya di jalanan, masa lalu saya udah biasa hidup kekerasan, digebukin orang pingsan, bangun sendiri. Karena nggak bersama keluarga, nggak bersama dengan orang tua, belum kenal Tuhan di zaman itu. Jadi udah biasa keras, biasa kasar. Tapi kadang-kadang muncul itu, tapi harusnya berjuang. Harusnya berjuang. Ketika saya kenal Tuhan Yesus, saya nggak pernah berantem secara fisik sama orang. Serius. Berapa kali di gereja ketika dulu itu kita masih tempat yang lama, diganggu preman-preman, itu sebetulnya emosi saya naik. Saya bilang waktu itu ya, karena badan lebih gede daripada saya. Oke, secara fisik saya kalah, tapi saya akan cari jalan keluar bagaimana dia kalah. Pertama, kalau saya dipukul, saya akan peluk itu orang, saya akan gigit perutnya sampai putus. Loh benar, karena lebih besar. Istri saya tahu orang. Tiap minggu kita dimintai uang. Waktu kita masih baru merintis, kita nggak punya uang. Saya juga baru berhenti kerja, uang saya juga benar-benar kosong. Mau dimintai uang terus. Saya mau marah, jemaat lihat, mau marah juga mereka kena saya pendeta. Tapi juga orang juga ikutkan terus, dimintai uang terus, merasa ini orang kelewatan ya. Nah, teman saya mendampingin tuh, udah almarhum Pak Stefanus Awi. Dia udah mulai emosi. Dia bilang, "Bang, kau usah takut." Dia bilang, "Saya nggak pernah takut pada siapapun. Kalau sempat dia pukul Bapak, saya duluan, saya akan beri." Saya sambil bercanda juga. Emang kamu beri apa? Saya akan beri. Akhirnya, udah kita kasih uang, tapi nggak seperti yang diminta. Apa yang terjadi? Hari ini saya kasih uang, sorenya ditangkap polisi, masuk 1 tahun. Ya, coba kalau saya lawan secara fisik, Tuhan nggak bertindak kan? 1 tahun aman. Gak ada yang minta uang kan? Setelah kemudian keluar lagi. Wah, dia minta uang ke saya. Terakhir saya kasih 20.000. Karena udah mulai mental saya udah mulai apa juga kan? Anda tahu, saya kasih uang jam 1, jam 7 malam ditangkap polisi, kena 5 tahun. Oh itu saudara, pembelaan Tuhan kayak gitu. Coba dong, saya nggak suka loh. Oke, ini uangnya Tuhan, kamu gunakan dengan cara yang salah, saya kasih 20.000. Dia bayar 5 tahun, uang 20.000. Akhirnya saya kunjungi di penjara. Di penjara saya ketemu orang. Di situ udah minta maaf, saya minta maaf sama pendeta, saya ujuk-ujuk Pak pendeta. Saya minta maaf. Ya saya maafin lah. Saya doain dulu. Nah, terakhir istrinya masuk Kristen. Ya mereka sekarang di gereja Rehoboth, gerejanya Pak Erasmus. Puji Tuhan.
Jadi kalau saya mengikuti kemauan, saya juga bisa lawan. Tapi apa jadinya kalau misalnya saya berantem sama orang, ada pendeta berantem sama pendeta. Langsung saya masuk koran, masuk majalah, ada pendeta yang berantem, ditangkap polisi. Kan orang nggak mau penyebab ini, pokoknya ada pendeta ditangkap, kan begitu. Tapi waktu itu saudara, saya menang. Dikira saya gini, saya kasih uang segitu, tapi kan mengamankan semuanya. Daripada saya berantem, tapi dia bayar mahal. Dan hari ini akhirnya terjadi konstelasi hubungan kita juga akhirnya baik dengan orang. Orang tuanya jadi baik sama kita semua, lingkungan jadi baik sama kita. Kenapa? Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan bisa mengubah kesulitan menjadi mudah. Amin. Betul. Itulah Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika kita pindah di tempat ini, tempat lama, hubungan kita damai, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Dan saya buktikan, saya anak Allah. Amin. Ada anak Allah, ada anak Tuhan Yesus. Meskipun latar belakangmu sejelek apapun, saya nggak peduli. Kamu adalah anak Allah. Justru karena hidupmu rusak, kamu perlu Tuhan. Kamu ada dalam gereja. Justru karena kamu bukan orang benar, makanya kamu hari ini ada di dalam gereja. Gak usah, saya nggak peduli bagaimana kehidupan keluargamu, pribadimu, saya nggak ada urusan. Urusan saya katakan, kamu adalah anak Allah ketika kamu menciptakan kedamaian. Amin.